Berikut ini daftar prestasi Komisaris Jenderal Polisi Matius Derek Fakiri sehingga meraih kenaikan pangkat luar biasa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin upacara Korps Raport Kenaikan Pangkat sejumlah perwira tinggi atau Pati Polri di Rupatama Mabes Polri Jakarta pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024. Tercatat ada 12 perwira tinggi Polri yang naik pangkat dari Brigadir Jenderal atau Jenderal Bintang 1 hingga Komisaris Jenderal atau Jenderal Bintang 3. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan salah satu perwira tinggi Polri yang naik pangkat yaitu Kapolda Papua yakni Komisaris Jenderal Polisi Matius Derek Fakiri dari Irjen menjadi Komjen. Matius dianugerahi kenaikan pangkat luar biasa. Trunoyudo menjelaskan, Matius Derek Fakiri mendapatkan penghargaan kenaikan pangkat luar biasa atas prestasinya selama ini, terutama selama berdinas di Papua. Beliau menjelaskan, pada tahun 2014 sampai tahun 2017 saat menjabat sebagai Dansat Brimopolda Papua, Matius Derek Fakiri yang mendapatkan tugas khusus menjadi Kasat Gasus Polda Papua berhasil mengungkapkan beberapa kasus yang menonjol. Komjen Matius Derek Fakiri beberapa kali mengungkapkan kasus penyelundupan senjata api untuk kelompok kriminal bersenjata. Lalu ada juga pengungkapan kasus penangkapan Komandan Operasi TPN atau OPM wilayah Kabupaten Puncak di tahun 2014. Kemudian ada penangkapan Panglima Tinggi KKB Paniai di Nabire serta penangkapan kasus-kasus lainnya termasuk penyerangan terhadap kantor polisi dan anggota. Ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko. Kemudian beliau juga mengatakan pada bulan April 2018 hingga Februari tahun 2020 Matius Derek Fakiri yang menjabat sebagai Anjak Madya Korps Brimob Polri mendapatkan tugas sebagai Waka Operasi 2 Satgasus Papua juga mengungkapkan beberapa kasus yang menonjol. Di antaranya, penegakan hukum markas KKB Lanijaya di distrik Popome, KKB Puncak Jaya pimpinan Goliat Tabuni dan jaringan Semu, KKB Kalikopi di Mimika. Lalu ada juga pengungkapan kasus pencurian senjata api anggota Denpom Nabire dan juga pengungkapan kasus rasisme pada tahun 2019 terhadap beberapa anggota KNBP. Pada bulan September tahun 2020 sampai dengan Februari tahun 2021, Matius Derek Fakiri dipercaya menjabat sebagai Wakapolda Papua dan menjadi Kepala Operasi Nemangkawi. Pada saat itu, Matius Fakiri juga berhasil mengungkapkan beberapa kasus. Usai menjabat sebagai Wakapolda Papua, Matius Fakiri naik menjadi Kapolda dari bulan Februari tahun 2021 hingga saat ini. Kiprahnya di bumi cendrawasih dalam menjaga keamanan dan ketertiban juga masih dipertahankan. Beberapa kasus yang diungkap yakni penegakan hukum terhadap KKB Puncak Ilaga, KKB Puncak Jaya, KKB Paniai, dan lainnya. Ada juga pengungkapan kasus pembunuhan dengan modus mutilasi terhadap 4 orang asli Papua dengan tersangka 11 orang, ujar Trunoyudo. Selanjutnya, ada pengungkapan kasus pembunuhan terhadap Mike Lane Kurisidoga, aktivis perempuan asal Papua, dan pengamanan penyelenggaraan PON yang ke-20 pada tahun 2021. Pada pelaksanaan PON yang ke-20, Kapolda Papua dengan sukses mengamankan penyelenggaraan dari ancaman aksi teror bom jaringan KKB dan seluruh atlet, ofisial dan panitia serta warga aman dari penyebaran COVID-19. Lebih lanjut, Trunoyudo juga mengatakan Kapolda Papua juga berhasil mengawal kebijakan pemerintah dalam perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus dan lahirnya DOB atau Daerah Otonomi Baru di Papua. Selama kepemimpinan beliau, Komisaris Jenderal Polisi Matius Derek Fakiri berhasil menjaga situasi Kantipmas di Papua sehingga selama beliau bertugas, situasi sangat kondusif dan aman. Komisaris Jenderal Polisi Matius Derek Fakiri menjadi satu-satunya Kapolda dengan pangkat Jenderal Bintang 3 saat ini. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.